Yunda. Oke, kau sama Tata Yunda gimana nih? Lagi viral nih sekarang nih, dibilangnya Ustadz ganteng bisa membawa kaum muda gitu nih untuk lebih dekat kepada Allah. Gimana nih? Bisa ngubah orangnya Allah. Ini juga bukan kesuksesan tapi ujian. Sukses mah satu, kalau udah nyampe surganya Allah. Kalau lagi kayak gini mah malah bisa tergelincir. Kalau makanya ujiannya bukan kesuksesan, justru mohon doanya ya buat semuanya. Mudah-mudahan bisa lewatin ujian. Oke, tapi gimana maksudnya? Banyak gak sih anak-anak muda sekarang tuh yang maksudnya curhat sama Koko sendiri gitu soal agama, mungkin di DM gitu atau gimana gitu kok? Alhamdulillah banyak, baik yang bertanya, baik yang cerita masalahnya, Pinjam duit juga, bahkan sampai ada yang pengen pinjam duit. Kadang nggak nanggung ya, sekalinya DM pinjam duit dong berapa ratus juta. 300 juta. Wow. Semoga Allah mampukan lah ya. Tapi ya sedang diuji setiap hamba oleh Allah dengan masalahnya masing-masing. Tapi ketahuilah semua ujian itu sedang mendekatkan kita kepada ampunan dan surganya Allah. Jadi tetap semangat lah buat semuanya. Oke. Kok maksudnya awal mulanya gimana sih kok bersedia kan saya bisa dikenal teman-teman masyarakat gitu dan netizen gitu kok? Allah ya yang uji ya. Awalnya mah bikin Iseng TikTok. ya, bikin TikTok iseng. Karena sudah banyak dukungan dari teman-teman. Karena di sana ya orang ngaji belum tentu sepekan sekali, sedangkan lihat TikTok, lihat medsos itu setiap hari, bahkan bisa jadi setiap jam. Maka perang pemikirannya kan di situ. Di sana ada yang ngajakin maksiat, kalau di situ juga nggak ada yang ngajakin ke yang baik-baik. Ya nanti kasihan yang teman-teman yang lain. Jadi akhirnya bikin atas izin Allah, baru bikin sebentar ya. Udah tahu-tahu segitu udah followernya. Ini paling baru berapa bulan? Baru sekitar 4-5 bulan. Mendalami ilmu agama tuh dari kapan sih kok sebenarnya atau gimana kok bisa cerita? Jujur waktu pulang dari Thailand aja, itu dari 2017 dengan para guru-guru di Bogor yang Masya Allah semoga bisa jadi pahala jariah bagi mereka. Tapi mungkin tempat dan sosok yang diketahui publik ya salah satunya di Darut Tauhid, di tempatnya Algi. Oh, di tempatnya. Di situ sempat ya mondok ya, nyantri sampai sekitar 2 tahun. Oke. Kalau Teh Yuda nih istri, oke. Teh, Saya ini. iya. Maaf. Siap. Teh, gimana nih? Ada rasa kejelasan tuh saya lihat. Lakinya kan nih ganteng nih, terus disukain banyak wanita-wanita gitu. Teh, gimana nih Teh? Alhamdulillah aku nggak ada perasaan jelas sama sekali ya, karena memang guru tuh selalu ngingetin bahwasannya diri kita sendiri aja bukan milik kita, apalagi ketika kita punya suami, Allah titipkan ilmu, berarti kan dia punya amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat, jadi manfaat. Karena kan dikatakan kalau menurut kepercayaan Muslim dalam salah satu hadis yang sahih ya Bu ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah ketika aku melihat suamiku diuji ada ilmu, diberikan amanah ilmu, ya biarin aja gitu, maksudnya jadi manfaat buat orang, malah aku seneng kayak gitu. Gak ada perasaan jelas ya. Intinya mah kalau ketika suaminya gak macem-macem, kita juga tenang gitu ya. Jadi alhamdulillah gak pernah ngeladenin. Dan bahkan kita suka ngelihat barang, lihat nih lucu, jadi lucu-lucuan aja sih. Ya, ada yang DM gini nih. Kan udah ngajak foto gitu Teh, kan biasanya netizen suka nggak sengaja deket-deket atau gimana. Malah aku yang yaudah sini aku yang fotoin, kalau aku malah gitu. Aku tuh dari awal lempeng gitu, maksudnya nyari apa sih gitu ya. Kalau misalnya terlalu cinta sama makhluk juga, ya dia juga bukan punya kita gitu, punyanya Allah dan punya umat gitu ya. Dia sudah silahkan aja, yang selama beliau bisa jaga diri, jaga amanah, jaga hati, ya aku tenang. Nah, jaga dirinya itu gimana Teh? Ada batasan ya, pasti tiap keluarga beda-beda ya, misalnya kamu tidak boleh begini ya gitu atau gimana tuh? Enggak, aku bukan termasuk yang kayak gitu ya Bu ya. Gimana Teh? Yang ikut syariat Allah Iya, ya. kalau aku cuma satu, aku nggak pernah bilang kamu nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu, nggak, cuma satu aja, yang penting jangan pernah melanggar syariat Allah. Syariat Allah itu kan udah banyak banget ya, ibarat kalau misalnya selingkuh itu kan udah melanggar, kalau misalnya chattingan itu kan udah melanggar, jadi cukup satu kalimat aja, biar jangan melanggar syariat Allah. Ini kalian masih muda-muda apa menikah muda atau? Iya. Kalau beliau nggak menikah muda. 27 muda. Waktu nikah umur 27. Ini istri 22. Aku Oh, tapi tampangnya kayak Muda, masih iya, remaja aku pikir banget. 25-an. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 26. Fakta Morgana. Tapi sekarang sudah di karantina
mengaruniai keturunan? Masih belum, mohon Mohon doanya. doanya. Udah Masya berapa Allah. Berapa lama lama teh menikah? menikah? 4 bulan. Oh, Ya, Insya Allah mudah-mudahan doa-doa dari teteh. amin amin, semoga Iya. segera ya teh. Oh, melihat Tapi ada nggak sih kok maksudnya wanita-wanita yang agak rese mengganggu? Oh itu mah ke aku. Oh, gimana tuh Annoyingnya teh? ke Kami aku. ada kok. Ke aku sih kalau itu mah hampir tiap hari teh aku nerima DM atau kalau aku live juga langsung pas live gitu kadang jadi kayak ngejulitin akunya Iya. biasa kan Uh-uh. ngejulitin akunya ngangkat beliaunya jadi kayak ya pokoknya yang lebih agak tekanan ke aku sih sebenarnya kalau ke beliau mah lebih banyak apa ya fans kalau aku jadi lebih banyak hatersnya iya karena gitu iya karena kan mungkin berharap sampai ada satu titik aku sampai cerita sama Ustadz ya sama Ustadz Sohedi aku sampai cerita ada DM dari Ahwat dia bilang kayak gini teteh kan udah paham ilmunya ya teteh belajar agama boleh tidak teteh berbagi suami katanya Waduh. gitu. Kan teteh paham itu boleh katanya gitu ya aku jawab aja memang itu dibolehkan di dalam Islam ya cuman kalau kita baca full ayatnya kelanjutan ayatnya kalau kamu tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja silakan tanya ke Denis dia mampu adil atau tidak kan gitu. Oke. Udah dilatih di Thailand kan. Udah biasa. Perempuan di sana sama di sini kan beda ya. Di sana lebih buka-bukaan, lebih apa. Karena udah pernah lihat yang di Thailand kayak gitu, jadi ngelihat yang di sini aja udah biasa aja. Oke. Lagian ya Oke. Allah Prof, kasih hatinya ke Yunda insyaallah. Prof, dari berarti tinggal di Thailand atau gimana nih? Bisa ke Indonesia maksudnya gimana nih? Ya dulu di Thailand kan dulu ngurus yang kasino itu. Nah itu di Thailand, oh iya, benar-benar iya. di Thailand, bukan di Indonesia. Oh, Di Thailand 3 tahun lebih ya di situ. Dan baru pulangnya 15 Maret itu 2017. Dari itu baru mulai tinggal di Indo lagi, baru belajar agama. Benar-benar di situ. ngurusin kasino. Kasino Iya. Kan waktu di Thailand jadi bandar judi. jadi Oh. beliau berhubungan langsung sama orang Hong Kong orang Thailand bisa bahasa Hong Kong bahasa Mandarin Thailand bisa. Kok berarti ini kan panggilnya kok berarti mualaf atau bagaimana? Atau Iya darahnya Cina, tapi yang mualaf ayah duluan. oh berarti Islam sejak kecil. Tapi tidak menjalankan syariat gitu. Iya karena sempat di kasino gimana kehidupan kelam di kasino terus bisa hijrah ya sebutannya gitu ya. Gimana Kenapa? coba Ya titik ceritain. baliknya apa sih kok? Titik balik. Di saat semua yang kata orang sumber kebahagiaan udah nyobain semua, udah punya semua, tapi malah gitu aja garing belanda. Mungkin kalian pernah makan sampai kenyang banget, terus masih ada yang ngasih kotak lagi. Semangat atau biasa aja? Biasa Mana aja lebih udah baik? kenyang. Makan all you can eat gitu. 5 menit pertama subuh, coba udah 1 jam. Ngelihat dagingnya juga malu. Jadi di sana udah nyampe di tingkatan terima duit berapa puluh juta sehari. Ya. Apa sih kok malah biasa aja dan para bos-bos yang kami kalau ngobrol di sana, yang beberapa sebagian dari mereka lebih tinggi, sampai miliaran lebih banyak. Tapi ketika ditanya, nggak pada pengen selama hidup kayak gitu. Dan sering cerita stres, ada yang bahkan untuk bisa tidur pun harus minum obat tidur. Kalau nggak benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Kalau memang itu udah jadi sumber kebahagiaan dan kehidupan yang benar, kenapa ada yang kayak begitu kan? Maka pasti juga nih, berarti pasti ada yang salah. Berarti bukan untuk ini saya diciptakan. Maaf kok di kasino itu sebagai apa? 2 tahun pertama sebagai IT, yang di tahun yang terakhir, tahun yang ketiga sebagai salah satu owner Pemilik bandar judinya. bukan ini lagi orang Bukan pekerja pemain, tapi bukan. terus itu Yang ngaturin orang menang kalah itu saya juga. ya bisa diceritain kok. Tadi kan analogi doang kok. Cerita sesungguhnya pas apa yang membuat Koko ibaratnya apa ketemu Yunda kah apa yang membuat Koko Masih Belum jauh ya, Teh? jauh banget. Aku ketemu sama dia tuh beliau udah bener-bener punya hafalan Quran dan udah seperti kita muslim bahkan lebih luar biasa kalau menurut aku gitu. Jadi tadi sampai momen tadi ya udah garing sama semuanya. Padahal dikira itu dulu sumber kebahagiaan. Lama-lama sampai tidur nggak bisa lama. Paling lama hanya 3-4 jam terbangun karena gelisah atau mimpi buruk. Karena kalau bangun juga langsung cek handphone, cek saldo, duit perasaan masih banyak tuh ya kenapa menderita seperti itu. Ketemu sama lingkungan mereka untuk bahagia tuh harus ketergantungan dengan obat-obatan meskipun uang sebanyak apapun. Sampai akhirnya pokoknya sudah menyimpulkan oh ini salah, ini nggak benar, ini nggak bisa jadi diterusin. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang akhirnya. Dan akhirnya ketemu Teteh? Waktu di pesan pulang, tobat, belajar ngaji, salah satu tempat ngajinya di pesantren Darut Tauhid tempat lagi, ketemu dia di situ.
Satu lagi kok. Apakah Koko termasuk gangster dari itu enggak? Maksudnya kan kalau owner kasino itu kan ada yang gangster-gangsteran. Sebutan dari orang aja sih, di dalamnya yang lucu-lucu juga ada, yang jahat ya jujur ya, ketika ada orang yang nyuri dari company kita, dari perusahaan kita, ya memang harus dikasih efek jerah ya, hukuman, dan ada yang yang harus dihukum, ada yang dipenjarakan atau yang dipukul atau apapun. Tapi itu mah kebijakan dari teman-teman aja sih. Tapi kalau dibilang gangster apa enggak seperti kayak yang di film-film gampang bunuh orang, nembak-nembakin enggak kayak gitu. Kami mah kesana niatnya ya nyari duit walaupun dari bisnis yang haram, dan bukan sampai yang kemana-mana bawa pistol gaya-gayaan sih, enggak nyampe kayak gitu. Tapi emang iya bisnisnya melanggar hukum dan berurusan dengan hukum ya iya. Berarti sama saya sekarang Saribas itu sudah tidak berhubungan lagi dengan kasino atau Udah nggak ada sama sekali. ya. Tapi paling kalau teman-teman yang dulu pernah kerja di sana atau bahkan ada yang masih kerja, ya masih kadang ngobrol-ngobrol karena ya teman aja. Kadang Berhubungan mereka baik justru ya, nanya-nanya ya. Nah. Kok bisa sih kayak gitu? Pengen kayak lu juga tuh kan. Cuman kalau gua pulang gimana nih buat uang susu popok anak istri, ya masih takut ke arah sana banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya, mohon doanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.